Pria ini terlihat seperti orang biasa, tidak aneh, tidak mencurigakan. Namun siapa sangka di balik wajah tenangnya tersembunyi salah satu kisah paling mengerikan di dunia. Ini adalah kisah nyata Pedro Alonso Lopez, seorang pria yang melakukan kejahatan berulang kali sampai jumlah korbannya membuat banyak orang tidak percaya. Dan yang lebih mengerikan, ia melakukan semua itu selama bertahun-tahun tanpa terhenti. Masa kecil yang sulit. Pedro lahir pada tahun 1948 di Kolombia. Sejak kecil hidupnya sudah sangat sulit. Ia tumbuh dalam kemiskinan, lingkungannya keras dan hampir tidak ada kasih sayang. Ibunya adalah seorang pekerja seks. Lingkungan tempat ia tumbuh penuh kekerasan dan ketidakstabilan. Saat masih kecil, ia diusir dari rumah oleh ibunya sendiri. Sejak saat itu, ia hidup di jalanan. Ia tidak punya tempat tinggal, tidak sekolah dan harus bertahan hidup sendirian. Tidak lama setelah itu, ia mengalami kejadian yang sangat traumatis. Ia mengaku pernah menjadi korban kekerasan saat masih kecil. Pengalaman itu sangat mempengaruhi dirinya, membentuk cara pandangan terhadap dunia dan manusia. Banyak orang percaya masa kecil inilah yang menjadi awal perubahan gelap dalam dirinya. Awal kejahatan. Saat mulai remaja, Pedro mulai melakukan kejahatan kecil. Ia mencuri, ia menipu. Semua itu dilakukan untuk bertahan hidup. Namun lama-kelamaan perilakunya berubah. Bukan hanya soal bertahan hidup lagi, tapi mulai muncul sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya. Ia mulai menargetkan anak-anak perempuan. Dan dari sinilah awal dari kejahatan besar dimulai. Cara dia mendekati korban. Pedro tidak terlihat seperti orang jahat. Justru sebaliknya, ia terlihat ramah, tenang, tidak mencurigakan. Ia tahu bagaimana berbicara. Ia tahu bagaimana membuat orang percaya. Kadang ia berbicara baik-baik. Kadang ia memberi hadiah kecil. Kadang ia berpura-pura seperti orang yang ingin membantu. Ia memanfaatkan kepolosan korban. Ia memanfaatkan kepercayaan mereka. Dan saat korban sudah merasa aman, ia membawa mereka ke tempat sepi, tempat di mana tidak ada yang bisa mendengar, tidak ada yang bisa menolong. Apa yang terjadi pada korban? Setelah itu, korban mengalami hal yang sangat tragis. Detailnya tidak banyak dibahas karena terlalu mengerikan. Namun yang pasti korban tidak hanya kehilangan nyawa, mereka juga mengalami penderitaan yang sangat besar. Dan yang membuatnya semakin mengerikan, semua ini terjadi berkali-kali tanpa rasa bersalah, tanpa penyesalan. Jumlah korban. Pedro mengaku telah membunuh lebih dari 300 anak perempuan. Kejahatan ini terjadi di beberapa negara, Kolombia, Peru, Ekuador. Ia berpindah-pindah tempat seolah berburu tanpa henti. Jumlah pastinya tidak diketahui, namun yang jelas jumlahnya sangat banyak. Banyak korban yang tidak ditemukan, seolah hilang tanpa jejak. Dan ini membuat kasusnya menjadi salah satu yang paling mengerikan dalam sejarah dunia. Terungkapnya kasus. Pada tahun 1980 di Ekuador, warga mulai curiga ada banyak anak yang hilang dengan pola yang sama. Suatu hari Pedro mencoba mendekati seorang anak, namun kali ini ia membuat kesalahan. Aksinya terlihat oleh warga. Ia langsung ditangkap. Situasinya sangat tegang. Warga yang marah hampir saja menghakiminya di tempat. Ia hampir kehilangan nyawanya saat itu juga. Namun polisi datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Ironisnya, pria yang telah merenggut ratusan nyawa justru diselamatkan. Pengakuan yang mengejutkan. Saat diperiksa, Pedro tidak menyangkal. Ia justru mengaku semua perbuatannya dengan sangat tenang. Tidak ada emosi, tidak ada penyesalan, seolah semua itu adalah hal biasa. Ia bahkan membantu polisi menunjukkan lokasi beberapa korban dengan detail yang mengejutkan. Ia ingat tempat-tempat itu, ia ingat apa yang ia lakukan, dan ini membuat semua orang yang mendengar merasa ngeri. Hukuman Pedro kemudian diadili di Ekuador. Namun saat itu hukum di sana hanya memberikan hukuman maksimal 16 tahun penjara. Jadi meskipun kejahatan ini sangat besar, ia hanya dihukum 16 tahun penjara. Sebuah angka yang terasa sangat kecil dibandingkan dengan apa yang telah ia lakukan. Banyak orang merasa ini tidak adil. Setelah bebas pada tahun 1998, Pedro dibebaskan. Banyak orang tidak percaya hal ini bisa terjadi. Setelah itu ia sempat dipulangkan ke Kolombia dan sempat dikabarkan ditahan kembali karena alasan lain. Namun setelah itu ia menghilang seolah lenyap tanpa jejak. Hingga hari ini tidak ada yang tahu pasti keberadaannya. Apakah ia masih hidup atau tidak? Apakah ia bersembunyi atau sudah mati? Tidak ada jawaban yang jelas. Dan ketidakpastian itu justru membuat kasus ini semakin menakutkan. Dampak dari kasus ini, kasus Pedro Alonso Lopez tidak hanya mengejutkan masyarakat, tapi juga membuat banyak negara mulai lebih waspada, terutama di Kolombia, Peru, dan Ekuador. Banyak orang tua menjadi lebih berhati-hati terhadap anak-anak mereka. Anak-anak tidak lagi dibiarkan pergi sendirian tanpa pengawasan, karena kasus ini menunjukkan bahwa bahaya bisa datang dari orang yang terlihat biasa saja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Aris Story Lab undurkan diri. Bye.